Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Suci Indah Destia, mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 10. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mengingatkan kembali untuk protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, lalu kemudian berolahraga. Jangan lupa jika ingin keluar rumah menggunakan masker dan tetap lakukan distancing sosial. Baik, kita mulai kegiatan hari ini. Baik, materi yang pertama yaitu kompetensi dasar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Slide pertama, penjelasan tentang kompetensi dasar KD. KD 1.1 mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. KD 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. KD 4.1 mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kompetensi dasar ini harus dikuasai berdasarkan yang sudah dipaparkan. Slide berikutnya, aturan pembelajaran. Tepat waktu, atribut lengkap, peralatan belajar lengkap, pengumpulan tugas tepat waktu, penerapan 5S, sapa, senyum, salam, sopan, santun, dan sigap. Fokus saat KBM, mengikuti tes tertulis, ujian praktik, PTS, PAT, dan PAS, serta KKM 75. Ini harus dijalani agar kondisi belajar mengajar tetap kondusif. Adapun sanksi berupa peneguran, peneguran lisan, peneguran tulisan, peneguran tindakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan, mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam, mendeskripsikan, menganalisis tabulasi data dan informasi, menganalisis dan menerapkan keputusan bersama dalam kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajaran lanjutan tentang menganalisis dan mendemonstrasikan langkah-langkah untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis dan menyajikan nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
Lalu berikutnya, menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terakhir, mengasosiasikan uraian dan menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun peta materi dan pembelajaran, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dibagi menjadi subbab A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. B. Kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-departemen. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan. Berikut jadwal pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara serta pembahasan dari sistem pembagian kekuasaan negara. Pertemuan kedua membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Pertemuan ketiga membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pertemuan keempat tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Slide selanjutnya, simak video berikut, fokus dan amati. Selamat menyaksikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku
Setelah menyimak video tersebut, kalian dapat mencatat contoh-contoh kegiatan yang mempunyai nilai Pancasila. Bisa mencatat 2 kegiatan, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Silahkan kerjakan. Bagaimana? Sudah paham tentang nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari? Pembahasan kali ini yaitu membahas tentang konsep pembagian kekuasaan. Dibagi menjadi 2, kekuasaan horizontal, kekuasaan vertikal. Kita akan membahas kekuasaan horizontal. Kekuasaan horizontal yang pertama, kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan juga menetapkan undang-undang dasar yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang serta penyelenggaraan pemerintahan negara yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman, ialah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Lalu, kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang sudah ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yakni antara pemerintahan daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara
pemerintah provinsi, dan DPRD provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota dan juga DPRD kabupaten atau kota. Kemudian, kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Sebagai konsekuensi, diterapkannya asas desentralisasi di negara Republik Indonesia dan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintahan daerah otonom, provinsi, dan kota atau kabupaten untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fisikal. Slide selanjutnya, ini adalah macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk ke dalam kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Setelah paham tentang kekuasaan negara, mari kita mencari kasus tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dapat kalian buka di internet, cari apa itu RUU HIP, lalu kemudian apa persoalannya. Tolong dibaca terlebih dahulu, lalu kemudian dapat dianalisa. Bagaimana anak-anak? Sudahkah membaca artikel dari RUU HIP? Setelah paham, setelah terbaca, dan setelah dibaca, diamati, ada tugas untuk kalian, yaitu analisis artikel menggunakan 5W plus 1H tentang RUU HIP. Lalu, apa kaitannya dengan sistem pembagian kekuasaan negara yang berada di Indonesia? Karena masalah ini menjadi sebuah masalah untuk warga negara Indonesia. Cukup sekian materi dari Ibu. Semoga apa yang hari ini kalian pelajari dapat kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Suci Indah Destia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.